Ya, selamat malam. Di sesi kali ini, sesi terakhir ya, kita akan belajar tentang subprogram ya. Sebenarnya lanjutan dari sesi lalu, cuma ini ada review teorinya juga. Yang pertama untuk teorinya itu pengertian subprogram dan pendeklarasiannya ya. Jadi mungkin kalau di sebelum-sebelumnya pernah kenal yang namanya INT main ya. Itu salah satu subprogram ya. Jadi INT main itu subprogram yang dijalankan utama ya, yang dijalankan utama saat program itu dieksekusi ya. Oke, cara buatnya atau apa? Pendeklarasiannya itu tipe datanya, spasi, nama fungsinya, terus di dalam kurung ada parameternya ya. Kemudian apa saja yang dilakukan di dalam fungsi tersebut ya atau subprogram tersebut ya. Jadi tipe, nama, terus parameter ya. Nah, contohnya seperti ini. Parameter itu opsional, bisa nggak pakai ya. Oke, contohnya itu ada tipe void ya. Jadi tipe void itu nggak mengembalikan suatu nilai ya, dia ya. Biasanya untuk memanipulasi nilai variabel global ya nanti ya. Tanpa parameter void baca. Terus contohnya lagi void itu salah satu tipe fungsi ya. Cuma bukan tipe variabel ya. Jadi void itu tipe fungsi saja ya. Tipe fungsi atau subprogram ya. Fungsi atau subprogram. Nah, sedangkan untuk variabel tidak ada variabel void ya, cuma untuk fungsi aja ya. Terus ini contohnya kebetulan pakai void semua ya, memperkenalkan dengan parameternya aja ya. Oke, jadi contoh voidnya seperti itu ya, fungsi yang void ya. Nanti di bawahnya ada fungsi yang nggak void ya, atau dengan suatu pengembalian ya. Sip, sebelum lanjut ke poin kedua, mungkin ada pertanyaan. Oke, nggak ada ya. Saya anggap nggak ada pertanyaan. Kita lanjut ke yang kedua, itu lingkup variabel ya. Oh, ada tak? Ya, bentar. Yang nggak ada contoh fungsi yang nggak ada pengembalian. Itu nggak punya nilai yang mau dikembalikan maksudnya ya. Jadi contohnya gini aja ya. Saya kasih contoh coding ya. Jadi misalnya void. Di sini ada array misalnya ya. Int suatu array ya. Array itu kita kasih ukuran 10 deh ya. Terus ada void isi gitu misalnya ya. Void itu tipenya isi itu apa? Nama fungsinya ya. Gini aja, isi nol ya. Isi nol. Nah, jadi isi satu aja coba ya. Isi satu ya. Isi satu. Oke, gitu misalnya ya. Kita nggak pakai parameter. Mau kita isi semua nilai di array atas ini. Array ARR ini ya. R gitu ya. Semua nilainya kita isi satu. Maunya seperti itu ya. Jadi kita bisa menggunakan fungsi void isi satu seperti ini ya. Jadi kita butuh for ya kalau gitu ya. For I-nya indeksnya mulai dari nol sampai kurang dari 10. I-nya berjalan satu seterusnya ya. Terus kita kasih nilainya dengan indeks ke I. Kita isi nilainya dengan satu ya. Nah ini semua nilai dari array setelah void isi atau isi satu ini dijalankan nanti isinya satu semua ya. Nilainya di array R ini ya. Oke, contohnya seperti itu ya. Contoh di coding lengkapnya ya. Ini kan masih tahap pertama yaitu cara deklarasinya saja ya.
Oke, di sini azan ya. Kita tunggu dulu suara azan. Ya, oke. Katanya sudah. Jadi ini cuma ngisi array aja ya. Untuk masalah pengembalian, boleh di dalam void itu ada if else atau operasi yang lain ya. Cuma nanti returnnya nggak ada lanjutannya gitu aja ya. Cirinya ada pengembalian itu ada return, ada lanjutannya ya. Jadi nanti di bawah ada contohnya ya. Kalau ada pengembalian, ada pengembalian, pengembalian atau hasil fungsi ya. Gampangannya hasil fungsi fungsi secara matematik ya. Balian itu ada titik-titik gitu ya. Misalnya fungsinya apa? Ini nggak boleh void ya. Jadi misalnya ada int gitu ya. Terus intf gitu ya. Intx ya. Nah terus ini return ada return y gitu misalnya ya. Nah itu namanya ada pengembalian ya. Contoh penerapannya bagaimana Pak? Contoh kasus yang capek-capek dibuat nggak perlu nampilin hasil. Oh ini nanti digunakan untuk diolah di fungsi lainnya ya. Diolah di fungsi lainnya ya. Karena nanti berhubungan dengan kelebihan menggunakan fungsi dibandingkan dengan tidak menggunakan fungsi ya. Jadi kalau sudah pernah belajar, oh kan sebelumnya pernah ikut ya tentang contohnya graf aja ya. Kalau misalnya kita mau cari pakai algoritma Dijkstra gitu misalnya ya. Nah kan kita bisa menggunakan array atau apa jarak tiap titiknya tuh kita kasih nilai yang besar dulu ya. Itu kita bisa menggunakan fungsi ini ya. Fungsi isi nilai yang terbesar ya untuk tiap-tiap jarak dari titik-titiknya ya. Sebelum nanti dijalankan suatu algoritma Dijkstra ya.
Nah, contohnya yang sehari-hari seperti itu ya, bukan sehari-hari sih, tapi contoh codingnya ya. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut ke poin kedua ya. Jadi poin kedua itu ada yang namanya lingkup variabel ya. Oke. Lingkup variabel itu seperti ini contohnya itu yang penting yang variabel global itu ya, itu tidak diapit kurung kurawal ya, tidak ada diapit kurung kurawal. Contohnya int array ini ya. Soalnya sebelumnya nggak ada kurung kurawal buka dan sesudahnya nggak ada kurung kurawal tutup ya. Oke, sedangkan contohnya ini ya. For int pendeklarasian variabel ya, yang di ini lokal ya, contohnya ini lokal, lokal, ya kan? Sedangkan yang ini adalah global. Oh, ini kurang titik koma ya. Oke. Ini global. Global itu ya anggap aja biasanya paling sering digunakan itu di atas semua fungsi ya. Biasanya sesudah using namespace ya, untuk mempermudah penulisan ya. Kalau di apa? Di coding yang sederhana ya. Kalau codingnya sudah tingkat tingkat menengah ataupun lanjut bisa di tengah-tengah ya. Bisa di sini ditambahkan global lagi ya kan. Misalnya di sini global lagi ya. Yang penting variabel global itu tidak diapit oleh kurung kurawal gitu aja ya. Kalau di C++ ya. Jadi contohnya int array ini ya, pendeklarasiannya maksudnya bukan pengisian nilainya ya. Int array ini ya, itu dia sebelumnya nggak ada kurung kurawal tutup ya. Terus sesudahnya juga nggak ada kebalik ya. Sebelumnya nggak ada itu ya. Contohnya lagi misalnya ada ya kayak gini ya misalnya ya. Ini, nah ini y-nya harusnya didefinisikan dulu sebelum di return ya. Int y sama dengan nol gitu misalnya ya. Lah ini namanya lokal juga ya. Karena dia diapit oleh kurung kurawal buka sama kurung kurawal tutup ya. Kalau int array seperti ini itu dia global ya. Oke, saya harap bisa dipahami ya tentang lingkup variabel ya, mana yang global, mana yang lokal ya nanti ya. Nah, yang global itu bisa diakses di mana saja di dalam kode ya. Sedangkan yang lokal hanya bisa diakses di dalam kurung kurawal yang terbesar yang di dalamnya ya. Maksudnya kurung kurawal yang mengapitnya ya. Oke. Sebelum lanjut ke poin ketiga, mungkin ada pertanyaan? Bisa ya, bisa buat banyak kelas ya di C++ ya. Cuma jarang digunakan di OSN ya. Untuk OOP-nya kan kelas itu menggunakan OOP ya, Object Oriented Programming ya. Cuma jarang dibutuhkan di OSN ya, jarang dipakai juga ya.
Oke, OOT ya itu ya. Jadi bisa dipelajari sendiri aja ya. Nanti ada kok yang di website pertama itu yang di apa? Di mana W3 Schools itu ya untuk OOP-nya ya. Lupa dah yang pertemuan awal-awal dulu loh, yang W3 Schools itu loh, yang C++ di W3 Schools. Ya, bisa dilihat yang di apa? Rekamannya, recordnya di yang awal-awal ya. Itu ada yang W3 Schools ya. Itu nanti juga melingkupi ada juga yang termasuk di OOP-nya ya pakai kelas ya. Sedangkan untuk materi spesifik di OSN itu opsional itu ya. Malah jarang digunakan ya OOP-nya ya. Lebih ke struktur ya. Struktur data sama algoritma ya, desain algoritma maksudnya. Oke, selanjut ya. Nah, ini baru poin ketiga ada pengembalian nilai ya. Nah, jadi nilainya yang dikembalikan itu sesuai dengan tipe fungsinya ya. Kalau di sini contohnya bool ya, jadi nilainya itu harus true atau false ya, atau false. Setelah return itu ya. Kalau misalnya int dia ya kan int ya. Nah, ini contohnya itu pengecekan bilangan prima ya. Ini cek apakah x bilangan prima ya kan. Oke, cek apakah x bilangan prima. Ini maunya yang di tiga ini ya, di contoh yang pertama ini ya, bool is prime ya. Kalau X-nya itu kurang dari dua, berarti dia nggak mungkin prima dong ya. Dia nggak mungkin prima ya. Nah, return itu sesuai setelah returnnya ya, nilainya itu sesuai dengan tipe data fungsinya ya. Nah, jadi saya contohkan sama yang di atas tadi ya. Ini ya, saya kopaskan yang ini juga ya. Lah kalau misalnya seperti ini ya, ini saya kopaskan ya, saya kasih pembatas ya. Coba mana warna hitam ya. Contohnya di sini saya kasih pembatas ya. Yang itu, oke. Dah, kok gini ya? Harusnya bukan itu, tapi yang ini ya. Nah, contohnya gini ya. Ini misalnya saya ganti Y-nya menjadi X kuadrat gitu ya misalnya ya. Y-nya menjadi 2X gitu aja ya. 2X, ini 2 kalikan X ya. Kalikan X plus 1 gitu misalnya ya. Nah, jadi fungsi ini kalau kita tulis dalam matematika ya, int terus x-nya juga int ya. Nah, ini itu dari domain ya. Domain. Yang ini jadi kodomain ya. Kodomain. Yang ini range-nya ya nanti ya. Y-nya itu range ya. Kalau di fungsi di matematika ya. Jadi kalau kita tulis di matematika itu ada suatu fungsi f yang memetakan dari int ke int ya. Bilangan bulat ke bilangan bulat ya. Dengan rumus itu fx eh dengan rumus y-nya y sama dengan fungsi dari x ya 2x plus 1. Nah, seperti ini ya. Nah, matematika itu yang baris pertama ini ya. Ini bentuk matematikanya. Kalau diterjemahkan ke dalam kode C++ jadi seperti ini ya. Nah, cuma terbatas ya. Z-nya kan nggak bisa seluruh Z ya. Ada batasan tipe data int-nya ya di C++ ya.
nggak bisa sepenuhnya mensimulasikan atau mengoperasikan matematika yang sedemikian rupa ya. Oke, terus ini juga fungsi kegunaan keyword return ya di fungsi void ya. Sebelum lanjut ke void, contoh void ini, mungkin ada pertanyaan tentang ini yang pakai pengembalian. Oke, lanjut ya. Selanjutnya return ini mirip kayak break di dalam apa? Kalau return itu sudah langsung keluar dari fungsi ya. Kalau ketemu return ini dijalankan, langsung fungsinya sudah keluar ya. Contohnya seperti ini. Itu mirip break di di perulangan ya, di loop ya. Jadi kalau misalnya X-nya sudah lebih dari 1000 ya, dia sudah agak dijalankan lagi ya. Sudah langsung keluar dari fungsi ya. Kalau misalnya masih kurang dari 1000 ya, masih kurang dari atau sama dengan 1000 ya, paling besar 1000 itu bisa dijalankan dengan menggunakan yang di bawah seperti ini ya. Jadi kalau lebih dari 1000 langsung nggak dijalankan, langsung di skip semua ya. Nah contohnya gini ya, kalau kita panggil gambar nanti ya, gambar 2026 gitu misalnya ya, itu langsung tidak menghasilkan apa-apa dia ya, tidak mencetak apa-apa ya, tidak menghasilkan apa-apa ya, kan apa-apa. Bos. Nah, sedangkan kalau misalnya kita panggil gambar ini 25, 26 gitu aja ya. Berarti akan tercetak sebanyak berapa ini? Mulai 0 sampai X-nya 25 tadi ya. 26 ya. Berarti akan tercetak cetak sebanyak 26 karakter bintang yang seperti itu ya. Karakter bintang. Nah, bintangnya nggak gitu. Oke, seperti itu ya. Oke, saya harap bisa dipahami. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan. Aman ya. Oke. Terus selanjutnya ini beberapa tips ya yang digunakan biasanya ya. Kalau misalnya mau ada mengembalikan nilai ya, berarti non void ya. Dia tipe fungsinya bukan void itu misalnya kita mau menghitung suatu nilai berdasarkan parameter ya. Ini mirip di fungsi di matematika yang selama ini kita kenal. Misalnya fungsi kuadrat atau fungsi linier gitu ya. Terus tidak mengakibatkan efek samping ya.
Oke, jadi nanti nilainya itu tetap disimpan dalam fungsi ya, tidak merubah nilai apa? Nilai variabel yang di luar fungsi kecuali di assignment nanti ya. Sedangkan yang tidak mengembalikan nilai nanti tidak menghasilkan berdasarkan parameter ya. Sebenarnya bisa juga ya. Mengisi suatu nilai nanti berdasarkan parameter juga bisa ya. Terus bisa jadi perubahan variabel global ya atau parameter yang dikirimkan ya, perubahan ya. Tidak menghasilkan nilai, nilainya nggak nggak langsung dihasilkan satu nilai gitu ya atau suatu nilai ya. Bisa mengisi banyak nilai biasanya ya untuk yang void ini ya. Oke, sebelum lanjut ke poin keempat mungkin ada pertanyaan. Oke, lanjut. Selanjutnya poin keempat ya. Passing itu mengirimkan suatu parameter ke dalam fungsi ya. Jadi ada by value ya. Nilainya saja yang dikirimkan ya. Contohnya seperti ini ya. Jadi bedanya by value sama by reference ini ya. Kalau by reference itu ada tanda N ya. Simbol N-nya di sebelum nama variabelnya ya. Ada N sebelum nama variabel ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Sebenarnya kita maunya menukar nilai X sama Y ya. Sedangkan untuk by value ini cuma nilainya saja ya. Nggak menyimpan ke dalam nilainya ya. Kalau kita buat seperti ini kan maunya kita tukar ya. Jadi keluaran tetap ya harusnya ya. Jadi tidak seperti ini ya. Jawabannya tidak tercetak seperti itu ya. Nilai dari X dan Y dikirim ke parameter AB ya. Karena di sini yang mau ditukar X dan Y, sedangkan di sana di fungsinya yang ditukar kan A sama B ya. Jadi walaupun sama-sama pakai X sama Y, kalau by value itu nanti tetap nggak tertukar ya. Karena menurut dari apa variabel lingkup variabel tadi ya, ini kan sama-sama lokal keduanya ya. Ini lokal-lokal semua ya. Ini semua yang di sini itu variabel lokal ya. Jadi A, B, temporary, terus X, Y itu lokal semua ya. Lokal tapi terpisah ya. Dia yang A, B temporary itu lokalnya ditukar sini, sedangkan X, Y itu dia lokal di main ya. Makanya kalau kita mengirimkan nilainya saja, tidak merubah nilainya ya di main sini ya. Di void ditukar ini dia berubah nilainya ya, tapi di main masih tetap ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita gunakan by reference ya dengan menggunakan alamat n ini ya, simbol n itu menunjukkan ke alamat variabelnya ya. Oke, jadi nanti ini baru benar-benar bisa tertukar ya kalau kita ganti void tukarnya dengan yang bawah ini ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Terus di sini kita juga bisa menggabungkan ya value sama reference ya dalam suatu fungsi ya, dalam satu fungsi. Parameternya bebas ya, mau value semua, reference semua, campuran, bebas ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk yang poin keempat. Sebelum lanjut ke poin kelima, mungkin ada pertanyaan.
Bukan mengirimkan rumusnya ya. Mengirimkan alamat memori dari variabel ya. Itu by reference ya. Alamat memori, alamat variabel yang tersimpan di dalam RAM ya sebenarnya ya. Bukan nilainya saja ya. Sedangkan by value itu nilainya saja ya. Nah, makanya ini hasilnya bisa tertukar ya nilainya ya nanti ya. Jadi apa alamat RAM-nya ya sekaligus sama nilainya ya kalau reference ya nanti ya. Sehingga nanti nilainya bisa tertukar seperti yang diharapkan ya. Gimana cukup jelas? Kalau nggak ada pertanyaan lain kita lanjut ke yang bagian kelima ya. Yang poin kelima. Oke, lanjut kelima itu cuma manfaatnya saja ya. Nanti yang penting itu reusability ya. Jadi nanti kalau kodenya sudah kompleks itu fungsi yang pernah kita buat itu bisa dipanggil dari coding yang lain ya, dari file yang lain malah bisa ya, dengan menginclude fungsi tersebut ya, include file yang di dalamnya ada suatu fungsi yang pernah kita buat ya. Tapi di apa di OSN itu cuma satu file biasanya ya. Jadi jarang digunakan yang skala kompleks seperti itu ya. Di OSN itu butuhnya fungsi nanti kalau misalnya mau dilakukan berkali-kali ya dengan nilai parameter yang berbeda-beda ya, kita enaknya menggunakan suatu fungsi ya. Biar gak biar codingnya gak semakin panjang ya. Kita kalau apa ngoreksinya juga lebih cepat ya nanti ya. Kalau misalnya ada wrong answer ya. Nah, kira-kira gitu aja ya di OSN ya. Kalau di lingkup industri atau coding di industri itu fungsi yang pernah kita buat bisa dipanggil di program lain ya atau file file lain ya dengan include file yang terdapat fungsi tersebut ya. Oke, sebelum lanjut ke soal SNK-nya mungkin ada pertanyaan? Ya, nanti di OOP juga ada ya. Jadi saya misalnya gini, di dalam kamu ada file kode satu gitunya misalnya ya, kode satu dot cpp gitu misalnya ya. Nah, itu isinya cuma fungsi semua ya, intf terus bla 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 gitu ya misalnya ya. Terus ini int g gitu misalnya ya dan seterusnya ya. Lah, di sini misalnya ada file lain ya. Itu misalnya ada file lain ya, kode 2 misalnya ya, kode 2.cpp gitu misalnya ya. Lah ini untuk memanggil fungsi f di sini kita butuh include include nggak pakai nggak pakai kurung gini ya, tapi pakai kayak string ya, kode 1.cpp gitu misalnya ya contohnya. Baru di sini kita nggak perlu buat ulang fungsi f, langsung bisa dipanggil fungsi f-nya di sini ya.
Ini kita butuh main untuk memanggil fungsi f nanti ya. Oke, contohnya gitu. Terus di sini baru int intz gitu misalnya ya sama dengan f x f x ya. Tapi int x-nya dijalankan dulu ya. Int x gitu misalnya ya. Terus dia cin x gitu misalnya. Oke. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ini kan dua file ya. File pertama kode 1.cpp, file kedua kode 2.cpp ya. Terus di sini ada include-nya ada pagar ya. Oke, kira-kira seperti itu ya contohnya ya. Kalau mau dua file ya. Cuma di OSN itu cuma satu file aja ya, nggak boleh dua file seperti ini ya. Oke wes. Sebelum lanjut ke soal OSN-nya mungkin ada pertanyaan lain. Ya, jadi fungsinya paling atas sebelum fungsi main ya, biar bisa diakses di fungsi main nanti ya. Jadi fungsi itu berbeda dengan variabel global ya. Oke, wes. Jadi contohnya seperti ini ya. Oke, yang pertama sudah ada langsung variabel global, terus fungsi ya kan. Jadi ya siapa tahu temannya ada yang mau itu ya. Untuk yang nomor satu ini 4 menit coba ya. Waktunya 4 menit, dimulai dari sekarang.
Oke, 4 menit sudah berlalu ya. Sip, gimana? Sudah dapat belum? Oke ya, 48, 6, 180 ya. Oke, wes. Jadi langsung aja nggak saya bahas ya kalau gitu ya, karena teman-temannya juga belum masuk ya. Yang ini 6, terus 180 ya. Nanti kalau yang belum benar aja ya kita bahas ya. Lanjut ya. Selanjutnya nomor 2 seperti itu. Kalau yang ini lebih cepat ya dari yang sebelumnya ya, karena tanpa array ya. Coba 3 menit ya. Yang nomor 2, 3 menit dimulai dari sekarang. Oke, 3 menit sudah berlalu ya. Sip, gimana? Dapat nggak yang nomor 2? Halo? Apa masih menghitung yang nomor 2 ini? Oh, siapa tahu ada cara cepat ya. Ya, sama aja sebenarnya ya. Kalau ngitungnya kan sama ya. Oke, anggap aja
Ini saya pisah gini ya. Ini untuk mempercepat penulisannya, mempermudah penulisan kita anggap sebagai asik ya. A, B, X ya. Jadi asik A, B, X ya. Itu kan A-nya bertambah sebanyak B ya. Itu sebanyak X kali ya. Jadi sebenarnya dia nilai A-nya A ditambah B ditambah B dan seterusnya sampai B-nya ada sebanyak X ya. Ya enggak? Berarti ini harusnya adalah A plus B kalikan X ya. Begitu juga dengan yang seru ini ya. Jadi kalau misalnya kita ada seru A, B, X. Nah ini dijalankan sekali langsung break ya. Jadi ada breaknya ini cuma sekali aja ya. Berarti nilai A akan berkurang B ya. Berarti A dikurangi B untuk yang seru ya. Gitu aja ya. Oke, yang pertama kita hitung yang di kurung terdalam ya. Jadi kalau misalnya kita mau cari asik itu yang 15, 9, 2000 ya. Itu berarti 15 ditambah 9 kalikan 2000 ya. Yaitu 18.015 ya. Untuk yang asik ini ya. Terus yang seru sekarang ya. Kalau kita mau seru terus asik 15, 9, 2000, terus lagi 9, terus 2000. Berarti seru ini bisa kita ganti dengan itu ya. 18.015, 9, 2000 ya. Oke, ini hasilnya adalah 18.015 dikurangi 9 saja ya. Sekali saja karena langsung break ya. Itu nanti 18.006 ya. Oke, inilah jawabannya ya. Sip. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Sama sama ya caranya ya. Nggak terlalu cepat juga ya karena kita ngecek dari fungsinya ya. Aman nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Oke, nomor 3 seperti itu ya. Ya sama waktunya untuk mencoba 3 menit ya. Dimulai dari sekarang.
Oke, jadi 3 menit sudah berlalu ya. Gimana? Dapat belum? Oke, kalau kita bahas ya, kalau kita cek kan awalnya kan 7, 8, 9 ya. Kita cek yang pertama dulu, apakah dia kelipatan 3 ya? Iya ya. Karena dia kelipatan 3, berarti kita kurangi 5 ya. Jadi selanjutnya nilainya X ini jadinya kalau dikurangi 5 adalah 7, 8, 4 ya. Oke, dia sudah bukan kelipatan 3 lagi, juga bukan kelipatan 5 ya. Makanya kita kurangi 1 ya, 7, 8, 3. Lah ini kelipatan 3 lagi ya. Berarti dia kita kurangi 5 lagi ya. 7, 7, 8 ya. Terus dia 7, 7, 7 dan seterusnya ya. Sampai yang terakhir karena dia kalau kita cek ya, dia ini kurangi 5, ini kurangi 1 ya. Terus ini kurangi 5 lagi, terus kurangi 1 ya. Oke. Jadi kalau kita melangkah 2 langkah sekaligus ya, ini ke sini langsung kita bisa mendapat dikurangi 6 ya. Dari sini dari situ ke situ kurangi 6 ya. Jadi melangkah 2-2 langsung kurangi 6 ya. Sampai nanti yang terakhir kalau dikurangi 6 terus ya berarti paling kecil positif kan 3 ya di sini ya. Lah karena 3 masih tidak negatif ya. While-nya masih dilanjutkan sekali lagi ya. Jadi nanti negatif 2. Ini kurangi 5. Nah yang dicari dinginnya ini merupakan banyaknya suku ya. Banyak suku dari barisan di atas ya. Suku dari barisan di atas tersebut ya. Ada. Ya, kalau kita hitung ya, banyaknya sukunya nanti 264 suku ya. Jadi jawabannya adalah 264 ya. Sip. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya, aman ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke nomor 4 ya. Jadi nomor 4 bisa langsung kita bahas ya, karena ini melibatkan apa hafalan ya sebenarnya ya. Saya zoom out dikit biar kelihatan semua. Oke. Jadi soalnya seperti itu ya. Nah, nanti kalau diperiksa ya, ternyata ini adalah eh prima ya sebenarnya ya. Cek prima ya. Jadi ini maunya apa ini ya? Saya taruh di bawah aja ya. Dia sebenarnya maunya itu apa ini? Apa ini X itu nanti nilainya dia true ya. Kalau X-nya itu prima, dia false. Kalau X-nya itu bukan prima ya. Nah, sedangkan apa itu ya nanti ya. Jadi kalau kita cek codingnya ini ya, apa itu X itu maksudnya adalah banyak bilangan prima ya. Prima yang kurang dari atau sama dengan X ya. Dia pakai quark ya. Jadi langsung saya pakai X saja ya, biar cepat nulisnya ya.
Jadi yang di return kan quicknya ya, karena quicknya nol, kalau dia prima quicknya bertambah satu, berarti mencacah banyaknya bilangan prima sampai kuok itu ya. Oke, jadi yang dicari adalah apa itu 1000 ya. Lah ini kok 100. Lah ini hafalan ya. Banyak bilangan prima paling besar 3 angka ini ya, atau kurang dari atau sama dengan 1000 ya. Banyak bilangan prima yang kurang dari atau sama dengan 1000. Itu banyaknya adalah karena hafalan langsung saya share ya jawabannya ya. Langsung saya tulis yaitu 168 bilangan prima ya. Oke, sip. Sebelum lanjut mungkin ada yang ditanyakan? Oke, lanjut ke nomor 5 ya. Oke, nomor 5 seperti itu ya. Oke, sip nomor 5 ya. Karena ini lumayan ya, perlu visualisasi yang ini ya. Nanti ya, ya coba 4 menit ya. 4 menit dimulai dari sekarang untuk yang nomor 5.
Oke, 4 menit sudah berlalu ya. Sip, jadi ini sebenarnya menggunakan PIE ya. Yang dicarikan restnya ya. Sedangkan restnya yang bertambah untuk kelipatan 11 sama kelipatan 4 ya. Jadi PIE, PIE ya, prinsip inklusi eksklusi ya. Jadi kita cari banyaknya ya. Banyaknya kelipatan 11 atau 4 ya. Tapi bukan kelipatan 12 ya. Oke. Jadi kalau kita hitung ya, yang pertama yang kelipatan 11 tapi bukan kelipatan 12 ya. Oh, ada lagi ya. Dari dari 1.000 sampai 2.000 ya. Dari 1.000 sampai 2.000 ya. Oke, bisa nggak hitungnya PIE-nya? Ya wes, karena soalnya masih banyak ya, nanti dicek sendiri ya ini ya. Bisa dihitung sendiri di rumah, biar bisa tahu soal yang lainnya ya. PIE soalnya sudah sering di tingkat SMP ya. Nanti jawabannya itu adalah 244 ya. Oke, lanjut dulu biar banyak yang bisa terbahas ya. Oke, kayaknya ini ya. Ini soalnya panjang ya. Jadi se sampai 1 halaman ya. Bisa dibaca di itu ya, di PDF-nya masing-masing ya. Waktunya juga sama 4 menit ya untuk soal ini ya. Dimulai dari sekarang. Oh, sih bentar. Nggak, ada kesempatan nyoba, saya kurangi aja ya 3 menit ya coba ya. Biar bisa nyoba sendiri gitu loh. Kalau langsung dibahas nanti nggak menantang ya. Apa bedanya saya sama AI ya nanti ya.
Oke, 3 menit untuk mencobanya sudah ya. Mungkin sudah bertemu jawabannya. Ya wes, di sini ada 3 fungsi ya, kita bahas ya. Jadi lab satu, lab 2, sama lab 3 ya. Lah, yang ditanya ternyata adalah lab 3 ya, nilai kembaliannya ya. Oke, sedangkan lab 3 itu paling awal menjalankan lab 2 ya. Sedangkan lab 2 paling awal menjalankan lab satu ya. Jadi kita terpaksa pakai lab satu dulu ya. Jadi untuk lab satu ini, lab satu, karena kita nggak butuh kembaliannya ya di sini ya. Kita cuma butuh nilai variabel globalnya berubah berapa ya. Kelinci sama kura-kura ya. Jadi dua variabel global ada kelinci sama kura-kura ya. Ke sama ku. Oke. Yang pertama itu awalnya 00 ya. Terus du langkah satu kelincinya itu berjalan 2 kali, anggap aja 2 kali ya di modulo 40 ya. Jadi yang pertama kali dua satu, satu ya. Terus di satu kali dua tambah satu tiga ya. Di modulo 40 masih tiga. Yang kura-kura jadi satu ya. Dia akan berhenti kalau nilainya sama ya. Jadi nilainya sama untuk kedua kalinya ya. Kan awalnya sama-sama nol ya. Jadi kalau sama lagi dia berhenti ya. Oke. Lanjutannya setelah 3 ini 3 kali 2 tambah satu 7 ya. 7 kali 2 tambah satu jadi 15 ya. Oke, 15. Ini 3. Terus saya lanjutkan ya. Prosesnya sama. Yang ini 2 3 7 15. Nah, ini sama-sama 15 ya. Ini baru eh, berhenti while ya. Jadi keluar keluar do while. Oke. Jadi variabelnya berubah ya. Kelinci sama kura-kura sama-sama 15 ya. Lah di lab 2 dia kelincinya jadi dinolkan lagi ya. Jadi yang untuk lab 2 itu kelincinya dibuat nol lagi tapi kura-kuranya lanjutkan dari yang lap satu ya, 15 kelincinya nol ya. Lah ini pertama kali sama ya nanti ya. Jadi sama-sama sekali ya melangkahnya ya. Ini jadi satu 15 tadi kali 2 31 ya. Tambah satu jadi 31. Oke, ini jadi 3. Terus 31 kali 2 62 ya. Di modulo 12 ya. 12 ditambah, oh kok 12 sih? 22 ya di modul 40 ya. 22 23. Oke. Sekarang ini 7 ya. Yang 23 kali 2 itu 5. Oh kok 5 nggak sampai ya. 46 ya. 46 sisa 6 ditambah satu 7 juga ya. Lah ini sudah keluar juga ya. Keluar do while. Oke. Keluar do while untuk yang ini ya. Lah selanjutnya di lab 3 itu nggak di reset ya. Jadi sama-sama diawali dari 7 ya. Di lab 3 dia kelinci sama kura-kuranya. Terus ada satu lagi ya, yaitu langkah ya. Langkah ya. Itu sama-sama 7 karena nilainya diteruskan dari yang lab 2 ya. Langkahnya itu masih langkah nol ya. Oke, yang berjalan ini cuma kelincinya saja ya. Kura-kuranya tetap 7 ya. Jadi kelincinya berjalan setelah 7 itu 15. Ini langkahnya satu ya. Sampai sama-sama kembali ke 7 ya yang kelincinya ya. 15 kok 31 ya. 23 sama 7. Oke. Ini 7 7 7 ya. Satu 2 3 4. Lah dia membutuhkan 4 langkah ya. Jadi jawabannya adalah 4 ya untuk yang nomor 6 ini ya. Sip. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan?
Oke, nggak ada pertanyaan ya. Lanjut, selanjutnya nomor 7 seperti itu ya. Jadi nomor 7 ini mirip kayak yang nomor berapa ini ya? Eh, kayak yang cari ya, kayak yang nomor 3 ini ya. Mirip nomor 3 cari pola ya. Cari polanya mirip kayak nomor 3 ya. Cari pola ya. Langsung saya spill jawabannya ya. Nanti jawabannya 991 ya untuk yang nomor 7 ya. Jadi nanti bisa dicek di rumah karena caranya sudah pernah ya. Nah, baru nomor 8 juga gitu ya. Nomor 8 ini nguli manual ya. Jadi ini hitung manual, istilahnya nguli ya. Hitung manual, nggak ada cara cepatnya ya. Mungkin saya belum nemu ya manual. Jadi nanti dapatnya cek juga sendiri nanti di rumah ya. Soalnya rencana saya mau melanjutkan coding yang kemarin ya. Codingnya belum lengkap soalnya. Di Olimpiade ya, memang soal-soal Olimpiade informatika tuh di apa ya? Didesain kayaknya gak cukup ya untuk mengerjakan waktunya itu ya. Jadi saran saya sering-sering latihan berhitung cepat ya untuk mempercepat itu ya, mempercepat menghitung ya. Kalau saya lihat dari tahun ke tahun memang dari waktu yang disediakan memang kayaknya gak cukup ya untuk hitung benar-benar yang teliti gitu ya. Oke, makanya nggak pernah ada yang nilainya 100 itu kecuali pilihan ganda. Oke, kayaknya internet saya barusan down ya. Jadi saya ulangi lagi, memang soalnya didesain untuk tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang tersedia ya, karena banyak yang hitung manual ya. Jadi saran saya ya banyak-banyak latihan menghitung cepat ya. Jadi 388 ini ya. Oke, nanti dicoba di rumah ya. Sesuai ini ya. Jadi hitungnya sesuai sesuai coding aja ya. Nah ini baru nggak manual ya, walaupun panjang tapi bisa dikerjakan nggak manual ya. Nah, ini baru bisa dicoba yang nomor 9 ini ya. Nah, nanti kalau masih ada sisa waktu kita lanjutkan coding yang sesi kemarin ya, sesi 13 ya. Karena codingnya belum terbahas semua ya. Oke, untuk ini dicoba 3 menit dulu, nomor 9 ya. Dimulai dari sekarang.
Oke, jadi 3 menit sudah berlalu ya. Sip, kita bahas yang ini. Jadi kebersamaan ya, X ya. Saya tulis ulang di bawahnya ya, biar cukup untuk semuanya ini ya. Yang dicari kan variabel global ans ya. Jadi kalau kita cek awalnya nol semua ya ini ya. Oke, kalau kebersamaan X itu yang dioperasikan adalah yang pertama ans-nya bertambah sebanyak A ya. Kemudian A-nya diganti nilainya dengan B. Terus selanjutnya ya, B-nya diganti nilainya dengan C. C-nya diganti nilai dengan D. Dan D-nya diganti nilai dengan X ya. Oke. Nah, kita cukup ngecek sampai di sini aja ya. Karena yang dicari kan nilainya ans ya. Sedangkan yang di bawahnya itu ans-nya nggak berubah ya. Yang berubah ans-nya di situ aja ya. Oke. Kita buat untuk perubahan nilainya ya. Ans A, B, C, D, X-nya nggak usah wis ya. Oke, yang pertama nol semua ya. Kita kasih nol semua. Oke, setelah ini dijalankan nanti nilainya akan S-nya masih tetap nol ya. Tapi ABC-nya sudah berubah ya. A-nya bertambah 4, terus 3, 7, 2 ya. Oke. Baru ini kita bisa menaruhnya seperti ini ya. Jadi anggapannya gampangannya gini ya. Gitu, 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 gitu ya. Jadi nolnya bertambah, ansnya bertambah sebanyak A yang sekarang ya. A-nya yang sekarang kan 4 ya. Berarti yang ini nanti 4, terus dia 3, 7, 2, terus D-nya berganti nilainya dengan X ya, yaitu 5 ya. Oke, yang sekarang, yang ini tapi ada tambahnya ini ya. Ada tambah, oke. Kita lanjutkan lagi ya. Berarti 3 ditambah 4 ya sekarang ya. Yang ini S-nya menjadi 7, terus 7, 2, 5, 2 ya. Oke, sekarang yang ini H-nya masih tetap ya 7, terus A-nya bertambah 2, berarti 9, C-nya bertambah 3, B-nya tetap ya. C-nya bertambah 3 berarti 8 ya. Terus yang ini tetap 2. Oke, sekarang yang kebersamaan 3 ya. Berarti 7 tambah 9, 16. Ini bergeser 2, 8, 2, dia masuk sini tiganya. Ini D sama C bertambah 4 ya. Berarti D sama C bertambah 4 jadi 6, terus jadi 7. Oke, kebersamaan nol sekarang. Ini jadi 18, 8, 6, 7, 0. Yang ini itu tetap 18 ya. Tapi A-nya bertambah 5 ya. Jadi 13. B-nya bertambah 6 jadi 12, 7, 0 ya. Nah, yang ini yang terakhir kita jalankan. Kita butuh ends-nya aja ya. Kita cukup diisi 31 selesai ya. Jadi ends akhirnya nilainya 31 ya. Kalau program ini dijalankan ya. Oke, jadi jawabannya 31. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, satu nomor terakhir seperti ini itu sama ya, prosesnya sama kayak yang nomor 9 ya. Cuma fungsinya lebih banyak. Nanti saya kasihkan PDF solusinya yang nomor 10 ini ya. Yang tadi yang ini bisa dicek sendiri ya
Walaupun saya tulis solusinya nanti terlalu panjang ya, gak cukup nanti kertasnya ya. Jadi kita cek yang coding ya, yang pertemuan lalu. Bentar, share screen-nya saya ganti. Oke. Jadi pertemuan lalu tuh sampai H ya, sekarang I ya. Sama ya, soalnya mirip kayak tadi ya. Ini kali dua contohnya ya. A-nya awalnya 10 ya, terus kali dua A ya. Ini void ya. Terus A-nya ya, oke. A-nya tetap 10 harusnya ya. Karena dia by value bukan by reference ya. Nah, kita coba submit ya. Ya, dia eh, pas by value ya, bukan by reference ya. Kalau by reference nanti baru jadi 20 ya, karena nilainya mohon maaf, Zoom saya ini bukan Zoomnya ya, koneksi internetnya ya kayaknya ya, yang agak down ya. Oh, share screen-nya ketuker ya. Oke. Jadi ini tadi saya ulangi penjelasannya ya, karena dia by value ya. Makanya nilai A-nya tetap tetap 10 ya. Mirip kayak yang tukar tadi ya. Kalau by reference sebelum N ini ada tanda dan ya, simbol dan baru nanti nilai A-nya bisa berubah menjadi 20 ya. Oke. Selanjutnya next. Oke, ini fungsi tukar ya. Jadi fungsi tukar isi dengan fungsi tukar yang ada di mana? Di modul PDF yang saya kirim ya. Jadi tukarnya bisa by reference ya. Tukarnya by reference ya. Ini kan by value maksudnya ya. Dan nanti dikasihkan dengan seperti ini sama seperti itu ya. Terus dikasih temporary ya nanti ya. Ditambahin temporary ya nanti ya. Mirip sekali kayak yang di PDF ya. Jadi bisa kita langsung skip aja ini ya. Oke, lanjut. Karena tukarnya by reference-nya sudah ada di PDF, bisa langsung ke yang terakhir ya ini ya. Bentar, kuisnya itu saya clear dulu jawabannya ya. Oke, jadi ini awalnya ada rangkuman ya. Rangkumannya ya hampir mirip kayak yang PDF ya. Kita bisa langsung ke soalnya ini ya. Yang pertama, muncul ke anotasi saya? Coba saya anotasi ya. Soalnya sering gak muncul ya zoomnya ya. Oh, gak muncul ya anotasi saya ya. Gimana ini enaknya ya? Oh, saya taruh di tadi aja ya kalau gitu ya. Saya taruh di mana? Anotasinya saya taruh di yang tempat saya anotasi biasanya tadi ya. Oh, share screen-nya saya ganti kalau gitu ya. Oke, oke ini ya. Terus ada dua soal. Soal yang kedua. Oke, ya.
Jadi saya anotasi di sini ya. Tambah 4, A-nya bertambah 4 kali 2, A-nya oke. Nah, semuanya pakai variabel A ya dia ya. Tapi langsung di see out ini ya, karena ada return ya. Oke, jadi yang tambah 4 dulu ya. Dia kurungnya tambah 4 dulu ya. Jadi yang ini nanti diganti menjadi A plus 4 ya. Terus ditambah A ya. Berarti kali 2. Ini harusnya kali 2 dari 2A. Oh, ini aja ya. Kan A-nya sudah 3 ya di sini ya. Berarti 3 ditambah 4 sama dengan 7 ya. Kali 2, 7 ditambah 3 ya. 10 ya. Berarti 20 ya dia ya. Yang ini jawabannya 20. Lanjutannya yang nomor 2. Ya ada vektor ya dia ya. Jadi vektor ini masih belum dipelajari. Coba saya cek. Vektor itu harusnya ya ini agak itu ya. Nggak sedikit aja ya. Jadi ini itu ngelup ya atau memeriksa semua anggota vektor ya. Jadi vektor anggap aja array ya, 1, 2, 3 ya. Misteri itu ya di loop semua ya, mulai nol sampai itu ya. Terus dikalikan dengan A ya. Misteri V kalikan 10 ya. Oke. Jadi karena dia ada reference by reference ya, passing by reference ya. Berarti nilainya akan berubah ya vektornya ya. Oke, dari hasil ini nanti hasilnya V-nya yang baru dikali 10 semua ya. Berarti dia 10, 20, 30 ya, bos. Oke, anggap aja array biasa gitu aja ya. Terus yang sekarang itu totalnya 0, oh, berarti jumlah semuanya ya. Kalau ini kita gabung berarti total nanti akan setara nilainya 10 ditambah 20 ditambah 30 ya. Yaitu jawabannya 60 untuk yang ini ya. Oke, wis. Sip. Sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan? Oke, nanti pembahasannya sama yang sesi 10 ya, saya kirim ya. Ya mungkin besok hari Minggu kayaknya ya. Terus nanti Senin ada tes ya, tes terakhir ya. Ya, untuk apa hasil record kelasnya nanti kayaknya yang ini saya upload besok ya. Besok aja bisa WA Japri saya ya untuk linknya ya. Mau yang sesi berapa ya. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Semoga sukses di OSN ya. Karena ini pertemuan terakhir untuk periode ini ya. Nggak tahu periode depan kapan. Ya, mohon maaf kalau saya banyak kata ya. Kuisnya berapa lama? Tes ya. Kayaknya saya kasih waktu 1 hari ya untuk tesnya ya. Soalnya kalau dipatok waktu jam sekian sampai jam sekian kayak gini ya. Banyak yang berhalangan hadir ya. Ya, wis, kalau gitu kita akhiri dulu. Selamat malam dan selamat belajar.